Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para hadirin, para pemirsa yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, tentu setelah adanya acara muktamar yang pertama untuk naat di pondok pesantren Al-Fatah Temboro ya. Ya Temboro lah, saya rada lupa itu namanya, di Temboro, Jawa Timur. Nah, dimana di sana itu saya sedikit menyimak ada seorang tokoh yang bernama Syekh Syarif Ahmad Al-Hadi. Dan saya mencoba mencari-cari biografi dari beliau ya. Syarif Ahmad Al-Hadi Al-Hasani Al-Maghribi At-Tijani. Nah, sehingga di sini beliau memang kultur tentang ketasawufannya atau ketarikatannya itu lebih menonjol daripada yang lain. Kemudian beliau ini dilahirkan di Tunisia pada tanggal 4 Muharram 1395 Hijriah atau 16 Januari 1975 Masehi. Kemudian nasab beliau itu daripada kabilah Sibaiyah Az-Zahabiyah, daripada keturunan besar Maulai Idris yang masyhur di bumi Maghrib atau Maroko, dan beliau adalah berketurunan daripada Sayyidina Al-Hasan. Oke, jadi itu Syekh Ahmad Al-Hadi itu adalah Al-Idrisi ya, dari Maroko. Dan mungkin karena beliau itu sudah cukup lama di Malaysia, sehingga beliau itu cukup fasih untuk berbahasa Malaysia. Dan kebetulan dalam acara kemarin itu di muktamar naat yang pertama ya, muktamar naat yang pertama, beliau menyampaikan kata sambutannya tentang bagaimana kesejarahan Wali Songo, di mana Wali Songo itu bersambung kepada Syekh Al-Ajal ya, Sayyid Al-Ajal, yang merupakan leluhur dari Cheng Ho ya. Dan tentu sebelumnya sudah kita ulas bagaimana Sayyid Al-Ajal, bagaimana kesejarahan beliau, dan bagaimana haplogrup yang dimiliki oleh keturunan-keturunan dari Sayyid Al-Ajal itu sudah kita ketahui ya. Dan itu bisa disimak. Mungkin nanti akan saya cantumkan linknya ya. Langsung saja mari kita simak bagaimana yang disampaikan oleh Syarif atau Syekh Syarif Ahmad Al-Hadi Al-Hasani mengenai Duriyah Wali Songo itu lebih sahih daripada Ba'lawi. Dan juga ada statement dari beliau bahwasanya Ba'lawi itu ya Duriyah Nabi Muhammad, Duriyah Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha, di atas kepala saya begitu. Kemudian tidak menafikannya, tidak menolaknya, kecuali dia itu adalah orang yang Wahabi atau Syiah begitu ya. Coba kita simak. Simak bersama-sama. Silahkan. Bahwa nasab zuriat Wali Songo lebih sahih dan lebih tinggi daripada nasab Al-Ba'alawi. Itu etikat saya. Jadi beliau berkeyakinan, beretikat bahwasanya nasabnya Wali Songo ya, nasab Duriyah Wali Songo itu lebih sahih daripada nasab Ba'lawi. Oke, kita lanjut ya. Ya boleh-boleh saja, namanya juga orang punya pendapat ya. Terus bukan ada sesuatu dengan Al-Ba'alawi. Al-Ba'alawi sini atas kepala saya Zuriat Fatimah Zahra. Al-Ba'alawi di sini di atas kepala saya Duriyah Fatimah Zahra ya, artinya memang masih meyakini bahwasanya Ba'alawi itu adalah keturunan Fatimah Zahra melalui jalur Ahmad bin Isa Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah ya. Oke, lanjut. Bukan ada sesuatu dengan Al-Ba'alawi. Al-Ba'alawi sini atas kepala saya Zuriat Fatimah Zahra. Bukan ada sesuatu dengan Al-Ba'alawi.
Al-Ba'alawi sini atas kepala saya Suriat Fatimah Zahra. Faham? Tapi saya menanggap takbir. Jadi begitu teman-teman ya, bahwasannya beliau ini memiliki keyakinan bahwasanya Ba'alawi itu duriyah, merupakan duriyah Nabi Muhammad SAW melalui jalur Fatimah Zahra, yang ketika dibandingkan antara duriyahnya Ba'alawi dengan duriyahnya Wali Songo, tentu duriyahnya Wali Songo itu lebih sahih. Oke, menanggapi redaksi lebih sahih ya, ini kan tentu adalah isim tafdil atau sigat tafdil ya, yang artinya lebih atau paling, tapi tadi menggunakan redaksi lebih sahih. Artinya ketika kita membuat perbandingan di antara dua hal, yang satu lebih sahih berarti yang satunya sahih dong. Kalau yang satu itu lebih sahih, artinya yang lain itu sahih. Jadi sama-sama sahih, yang satunya itu lebih sahih begitu. Ketika dibandingkan antara duriyahnya Wali Songo dengan duriyahnya Ba'alawi. Nah, hanya saja argumentasinya itu ya belum disampaikan. Belum disampaikan seperti apa, tetapi setidaknya beliau nanti ya dalam video berikutnya itu akan menyampaikan bahwa salah satu argumentasi yang disampaikan itu adalah statement yang disampaikan oleh Yusuf An-Nabhani di dalam salah satu kitabnya yang seperti pernah saya kutip, waqad ajma'at al-ummatul muhammadiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna Ba'alawi. Oh, tetap aja lah yang isu. Nah, coba kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Hari kiamat akan ya'kul asabi' ya'ab gigi jarinya yang menghinakan sebahagian daripada zuriat Rasulullah. Al-Ba'alawi tidak ada orang di Arab yang menafikan nasab mereka melainkan orang Wahabi dan Syiah. Dua-dua. Jadi tidak ada yang menafikan ya nasab Ba'alawi dari kalangan orang-orang Arab kecuali dia ini adalah dari kalangan orang Wahabi dan Syiah. Nah, berarti siapapun yang menafikan yaitu juga pun termasuk sebagai golongan orang-orang Wahabi ataupun orang-orang Syiah ya. Oke, kita lanjut. Syiah kata nasab mereka tak sahih, Wahabi kata nasab mereka tak sahih. Ahli sunnah disepakati daripada Imam Nabhani, daripada Imam Hajar Al-Haytami. Hajar Al-Haytami Atas kemuliaan dan kehebatan nasab mereka. Ya. Jadi jangan yajliman lakum syana'an qaum. Jangan kamu membalaskan kesalahan yang tidak. Di sini ada dua statement yang disampaikan itu. Yang pertama adalah Syekh Yusuf An-Nabhani. Kemudian yang kedua itu adalah Ibnu Hajar Al-Haytami, di mana Syekh Ibnu Yusuf An-Nabhani menyatakan waqad ajma'at al-ummatul muhammadiyatu min sa'iril aqtari wal a'sari ala anna Ba'alawi min as-sahhi ahli baitin nubuwati nasaba wa afdaluhum hasaba, dan seterusnya. Jadi itu ya. Nah, kemudian apakah karena ini adalah acaranya Naat begitu, apakah Naat itu memiliki keyakinan yang sama dengan yang disampaikan oleh beliau, yaitu Syekh Ahmad Al-Hassani Al-Idrisi ya, beliau Al-Idrisi ini. Terus daripada sebahagian daripada Al-Ba'alawi sehingga kamu melakukan salah besar. Awas, akan hari kiamat akan tenggelam dalam kebluk kerana malu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya langsung ke Kiai Ilzamuddin adalah ketua Naat terpilih 2025-2030. Pak Kiai, langsung to the point, poin-poin penting itu apa saja gitu ya yang dihasilkan dari seminar internasional tersebut. Silakan Pak Kiai. Baik. Halo. Baik.
Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi lanjut. wabarakatuh. Dari hasil seminar kemarin itu adalah kita dapatkan informasi bahwa silsilah daripada Maulana Jubatul Kubro yang tersambung ke Said Musa Al-Kazim lewat Said Samsuddin Al-Ajal, Samsuddin Umar, Said Al-Ajal, Samsuddin Umar Al-Bukhari, yang beliau itu adalah gubernur pertama di Yunan. Jadi silsilah Jubatul Kubro bersambung kepada Rasulullah lewat Said Ajal Samsuddin Umar Maaf, Al-Bukhari. Kiai. Kemudian Pak Kiai, mic-nya bisa dideketin. Ini suaranya tidak begitu jelas. Pak Kiai, suaranya. Ya, bagaimana? Sudah? Ya, suaranya. Ya, sudah cukup. Halo. Ya, baik, lanjutkan. Baik. Dari seminar kemarin di hari pertama muktamar itu didapatkan suatu kesimpulan bahwa silsilah daripada Maulana Jumatul Kubro itu dari segi ilmu nasab tersambung nasabnya kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari yang ada di Yunan, kemudian terus kepada Said Musa Al-Kazim, terus ke Hilang tuh. sisi hari pertama, sisi seminar nasab. Ya, dan mengapa saya undang Nakib Pakistan yang mengesahkan itu, karena Nakib Pakistan itu yang punya datanya. Kita undang datang ke Indonesia, dan alhamdulillah beliau datang di tengah-tengah kita dan sempat kemarin memberikan penegasan itu. Begitu Din Yusuf. Oke, jadi kesimpulannya Begitu bahwa kira-kira. Wali Songo Ya, tentang- tidak tersentuh alami begitu, Pak Kiai. Saya pengen punya ketegasan. Ya, kesimpulannya adalah bahwa Wali Songo itu Jumatul Kubro ini dalam hal ini adalah Jumatul Kubro itu nasabnya ada kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui Said Ajal Samsuddin Umar Al-Bukhari, lanjut kepada Said Musa Al-Kazim, lanjut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Itu kesimpulan daripada seminar kemarin itu. Oleh karena itu kita kemarin itu sempat membuat buku yang disusun oleh dua negara, antara Naat Tun Susana yang bekerja sama dengan Naat. Tun Susana itu adalah pakar penulis, seorang penulis sejarah yang ada di Malaysia, bekerja sama dengan menulis sebuah buku yaitu Silsilah dan Sejarah Jumatul Kubro. Alhamdulillah bukunya sudah berada di tengah-tengah kita. Itu dan Yusuf. Baik, terima kasih Kiai, luar biasa ini muktamar pertama untuk Naat yang mendapatkan beberapa kesimpulan, salah satunya tentang sanad keilmuan Wali Songo, kemudian juga sanad nasab Wali Songo yang tadi sudah dijelaskan oleh Kiai Iljam. Baik, Kiai Iljam, selanjutnya apa yang akan dilakukan oleh Naat 2025-2030 ini? Ya, itu ya. Saya rasa cukup dari apa yang disampaikan. Jadi ini terserah netizen nih ya. Wali Songo itu apakah ke Yunan, apakah ke Cina, ataukah ke Aceh? Yang nanti tentu teman-teman dari para peneliti itu akan mengungkapkan bagaimana penelitian-penelitian dari mereka ya, dan kita komparasikan saja mana yang lebih kuat datanya, mana yang lebih kokoh datanya. Dan dari yang disampaikan oleh pembicara awal tadi itu, yaitu Syekh Ahmad Al-Hadi Al-Hassani Al-Idrisi dari Tunisia, yang sepertinya sudah tinggal lama di Malaysia, yaitu setidaknya mengungkapkan bagaimana nasabnya Ba'alawi itu sahih menurut beliau ya, dengan mengutip dari statementnya Ibnu Hajar Al-Haytami, dan itu pun sudah kita kritisi semuanya padahal. Kemudian yang kedua itu adalah nasabnya Wali Songo lebih sahih. Nah, jadi begitu teman-teman ya. Dan ketika seseorang itu menafikan nasabnya Ba'alawi, maka dia itu adalah seseorang yang Wahabi ataupun Syiah, itu di Arab. Nah, nggak tahu kalau di Nusantara apakah seperti itu atau tidak ya, Allahu alam. Jadi seperti itu teman-teman ya. Silahkan Anda nilai sendiri, silahkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.